Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menambahkan kesehatan kepada kita semua. Baik, di sini saya beserta tabiin kelompok yang dengan tema sumber hukum Islam akan menyampaikan persentase. Selanjutnya, sumber ijtihad hukum Islam itu seperti apa? Di sini pengertian ijtihad secara etimologi adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ijtihada yajtahidu ijtihadan. Kemudian yang kedua, terminologi atau istilah yang kedua, upaya untuk memaksimal seorang mujtahid dalam menemukan hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Fungsi dari ijtihad itu sendiri adalah untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atau atas suatu masalah yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu manfaat dari ijtihad. Manfaat ijtihad itu sendiri yang pertama untuk mengetahui hukum pada masalah yang baru. Kedua, menolong umat Islam dalam menyelesaikan masalah baru. Yang ketiga, menetapkan fatwa atas segala permasalahan. Kemudian yang keempat, menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam dengan perkembangan zaman. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari ijtihad. Ya. Atau macam-macam dari ijtihad. Fitri, ganti saya. Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, maslahah mursalah, sudut zariyah, istishab, urf, dan istishan. Ijma merupakan kesepakatan hukum yang diambil dari fatwa atau musyawarah para ulama. Contoh dari ijma ini merupakan salah satunya yaitu hukum mengkonsumsi narkoba. Kan itu belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian para ulama ini bersepakat bahwa hukum mengkonsumsi narkoba itu adalah haram karena efek penggunaannya ini dapat memabukkan dan berbahaya bagi tubuh. Yang kedua yaitu qiyas atau menyamakan hukum. Contohnya sudah terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Di sana dijelaskan bahwasanya perkataan itu tidak boleh diremehkan apabila dikatakan kepada orang tua. Maka persamaannya yaitu dengan memukul atau menyakiti hati orang tua itu disamakan dengan perkataan tersebut karena sama-sama menyakiti perasaan orang tua. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah atau suatu cara menetapkan hukum berdasarkan atas pertimbangan, kegunaan, dan manfaatnya. Saya mengambil contoh dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat. Selanjutnya yaitu sudut zariah. Sudut zariah. Bukan sudut, syadud. Oh iya. Syadud zariah merupakan memutuskan suatu perkara yang mubah, makruh, atau haram
demi kepentingan umat. Yaitu istishab atau tindakan dalam menetapkan suatu ketetapan sampai ada alasan yang mengubahnya. Contohnya, seorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudu ataupun belum, di saat seperti ini dia harus berpegang atau yakin kepada keadaan sebelumnya ia berwudu, sehingga ia harus berwudu kembali karena salat tidak sah bila tidak wudu. Yang selanjutnya yaitu urf. Urf merupakan suatu tindakan dalam menentukan suatu perkara berdasarkan adat istiadat. Saya mengambil contoh dalam hal jual beli. Si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang ia beli dengan tidak mengadakan ijab qabul karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya yaitu istishan atau suatu tindakan dengan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan adanya suatu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya yaitu di dalam syarak kita dilarang untuk mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadinya akad. Akan tetapi, menurut istishan, syarak memberikan ruhsyah atau kemudahan ataupun keringanan bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami simpulkan. Untuk selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Oke, ditutup Terima aja kasih. nanti diskusinya di WA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung live ya berarti, Pak? Ya.